Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 8 pengembangan bahan ajar Al-Quran Hadis A4PAI. Kali ini saya Ahmad Hafiz Sofiullah dengan NIM 20110100005 sebagai presentator sekaligus yang akan mendampingi presentasi kelompok 8 kami kali ini yang berkaitan dengan bahan ajar Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1 dari kelompok 8 yang beranggotakan 5 anggota yang sudah tertera dalam media presentasi. Kemudian bahan ajar apakah kali ini yang kelompok 8 pilih, yaitu seperti yang kita lihat kali ini kelompok 8 memilih bahan ajar handout, di mana bahan ajar handout ini sendiri merupakan bahan ajar yang berisikan ringkasan materi dari berbagai sumber yang relevan dengan kompetensi dasar, dibuat guru untuk menjadi pedoman dan membantu siswa dalam proses pembelajaran. Mungkin dari teman-teman di sini masih sangat asing dan jarang melihat seperti apa sih bahan ajar media handout ini sendiri. Nah, dari kelompok kami sudah tertera di mana contoh dari bahan ajar handout ini sendiri. Nah, ini merupakan contoh produk bahan ajar handout kelompok 8 yang mana terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Yang pertama, untuk kelebihannya sendiri, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Yang kedua, atau yang poin B, di samping dapat mengulang materi, siswa dapat mengikuti urutan pikiran serta logis. Kemudian poin C, perpaduan teks dan gambar dapat menambah daya tarik serta memperlancar pemahaman informasi yang disampaikan. Yang D, yaitu lebih ekonomis dan mudah terdistribusi. Kelemahannya sendiri yaitu poin A, sulit menampilkan gerak dan suara. Poin B, bagian-bagian pelajaran harus dirancang sedemikian rupa. Yang C, yaitu cepat, rusak atau hilang. Kemudian poin terakhir atau poin D, umumnya keberhasilannya hanya di tingkat kognitif saja. Nah, bisa teman-teman lihat di sini pada contoh tersebut, media handout ini sendiri dirancang bagaimana media ini dapat sangat menarik ketika digunakan oleh peserta didik, yang dimana handout ini sendiri didesain khusus agar peserta didik betah untuk memahami lebih dalam tentang materi yang akan dijelaskan atau dipelajari pada pertemuan tersebut. Untuk komponen-komponen atau bagian-bagian apa saja sih yang ada di bagian bahan ajar handout ini sendiri, teman-teman sudah bisa melihatnya pada contoh yang sudah tertera pada media presentasi. Kemudian untuk kompetensi inti sendiri juga sudah tertera apa saja sih kompetensi inti yang ada pada kelas 10 semester 1 ini. Kemudian dilanjut, untuk kompetensi dasar sendiri terdapat 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama 2.1 menghayati keautentikan Al-Quran sebagai wahyu Allah. 2.1 menunjukkan sikap yang berpegang teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran. 3.1 memahami pengertian Al-Quran menurut para ulama. Dan 4.1 menyajikan pengertian Al-Quran yang disampaikan para ulama. Untuk indikatornya sendiri terdapat 3 indikator, yaitu pertama menjelaskan pengertian Al-Quran menurut para ahli, kedua menjelaskan nama-nama Al-Quran, dan yang terakhir atau yang ketiga menunjukkan perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian untuk Al-Quran Hadis kelas 10 semester 1 pada materi Al-Quran Kitabku akan langsung dijelaskan oleh teman-teman kita dari kelompok 8. Pengertian Al-Quran secara etimologi adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia ini. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu yang tiada taranya di alam semesta. Setiap mukmin yakin bahwa membaca Al-Quran adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mukmin, baik di kala senang, di kala susah, di kala gembira, maupun di kala sedih. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai
definisi Al-Quran secara terminologi dari beberapa pendapat para ulama, yaitu ada dari Syekh Muhammad Hudori Baik dalam kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islam. Syekh Muhammad Hudori Baik mengemukakan definisi Al-Quran, yaitu Al-Quran ialah lafadz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian menurut Subhi Sholih mengemukakan definisi Al-Quran, yaitu Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah jika membacanya. Kemudian menurut Syekh Muhammad Abduh, kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Saya Rizky Wahdina dengan nomor induk mahasiswa 202101010060 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Sofia. Nah, dari ketiga pendapat ulama yang telah dijelaskan oleh Mbak Sofia, dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir atau berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Yang terakhir yaitu Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai nama-nama Al-Quran. Ada beberapa nama Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sendiri, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Nah, Al-Quran merupakan nama yang paling populer dan paling sering diletakkan pada kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah Alkitab. Al-Quran sering disebut sebagai Kitabullah, artinya kitab suci Allah, atau bisa juga Alkitab diartikan sebagai yang ditulis. Yang ketiga yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda. Maksudnya di sini Al-Quran itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang keempat adalah Az-Zikri, yang berarti memberi peringatan. Maksudnya Al-Quran memberi peringatan kepada manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, At-Tanzil, yang berarti diturunkan. Maksudnya Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itu tadi presentasi dan juga penjelasan dari teman-teman kami dari kelompok 8 mengenai bahan ajar apa yang kita pilih dan juga mengenai beberapa materi yang akan atau ada pada semester 1 kelas 10 tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan juga memperhatikan video presentasi atau video pembelajaran pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 pamit undur diri.